Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang karsinoma sel ginjal ya, atau renal cell carcinoma ya. Dengan SKDI-nya ini 2 ya. Jadi kalau misalkan dokter dokter sudah mendiagnosis pasien sebagai karsinoma sel ginjal, langsung rujuk aja ya ke spesialis urologi atau penyakit dalam. Oke, pertama-tama kita akan bahas definisi, epidemiologi biasa, etiologi, patof, anamnesis, dan PF ya, PP, diagnosis, tata laksana prognosisnya bagaimana ya. Gitu. Nah, ini kita pertama-tama dari definisi terlebih dahulu ya, definisinya. Jadi RCC ya, RCC kan sama aja ya, seperti karsinoma sel ginjal atau itunya renal cell carcinoma ya. Renal cell carcinoma ya, carcinoma. Nah, singkatannya dia RCC. Nah, RCC itu adalah karsinoma ya pada sel ginjal yang terbentuk dari sel epitelial ya, sel epitel yang ada di tuberous contortus proximal ya. Jadi dia mulainya tuh dari sini nih, dia nih tumornya tuh berkembangnya tuh ya di sekitaran sini ya, di sekitaran korteks ginjal ya. Kalau misalkan nanti dilihat di CT scan atau USG ginjal ya, dia sekitaran atas-atas ya, di upper pole-nya pada ginjal gitu, di sekitaran korteks ginjal ya. Yang dimana kalau di bagian korteks kan ini kan bagian luar ya, bagian luar. Medula kan bagian dalam. Nah, tumor pada RCC ya, atau karsinoma sel renal itu ada pada korteks ginjal gitu kan gampangnya. Epidemiologinya tuh paling banyak tuh ini ya pada dewasa ya, dan merupakan tumor umum ya pada ginjal juga ya, paling banyak ya pada ginjal. Yang biasanya tuh pada epidemiologinya itu dia laki-laki tuh lebih banyak ya daripada perempuan gitu, pada perempuan ya. Ini mencakup 2-3% karsinoma umum ya pada dewasa. Nah, untuk etiologinya nih, etiologinya tuh dibagi dua ya, ada yang sporadik sama genetik ya. Nah, kalau sporadik itu ya itu misalkan dikarenakan ada faktor risiko atau faktor predisposisi ya yang menyebabkan dia bisa menyebabkan terjadinya RCC ya, atau renal cell carcinoma. Apa aja tuh ya, seperti tumor soliter ya. Nah, kalau pada tumor sporadik itu kan ini kita pertama disebabkannya oleh apa dulu ya? Disebabkannya itu oleh pria lansia ya, pria atau wanita lansia ya, yang mungkin ya usianya udah lebih dari 50 tahun gitu kan, udah tua banget kan. Dan dia karena ada faktor dia merokok, minum alkohol juga kan. Cuman juga dari riwayat hipertensi sih, dia kayak riwayat hipertensi yang tidak teratur ya. Jadi kayak dia nggak minum obat secara teratur gitu kan, itu bisa menyebabkan terjadinya renal cell carcinoma ya gitu. Dan kalau misalnya ada tumor sporadik itu biasanya tuh dia tumornya tuh soliter ya. Jadi apa tuh soliter? Jadi itu dia tumornya tuh dia cuman satu doang, misalkan dia satu di ginjal kiri atau di ginjal kanan gitu kan, dan bersifatnya tuh satu doang ya, soliter. Dan biasanya tuh di kutub atas ya, upper pole. Makanya tadi saya bilang upper pole tuh di mana? Jadi upper pole tuh di sini tuh, dia di atas gitu ya, di bagian korteks ginjal gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari USG atau CT scan-nya gitu. Nah, kalau pada faktor keturunan ya, itu disebabkan oleh mutasi gen pada FHLD. Apa tuh FHLD? Jadi itu FHLD adalah von Hippel-Lindau disease ya. Ini von Hippel-Lindau ya. Jadi kayak karena disebabkan penyakit von Hippel-Lindau disease ya, gitu. Yang merupakan ini ya, kalau misalkan dari riwayat penyakit keluarga itu disebabkan oleh autosomal dominan, turunan yang mempunyai ini ya, renal cell carcinoma atau karsinoma sel ginjal juga. Dan tumor ini juga biasanya menyerang pria dan wanita dan sering melibatkan kedua ginjal nih. Bedanya gitu ya, kalau misalkan sporadik itu kenanya itu cuma satu ginjal doang ya, satu ginjal. Kalau ke keturunan itu kenanya cuma apa ya, dua ginjal lah ya. Itu kan saya menyerangnya pada dua ginjal gitu kan. Dan juga mutasinya itu pada kromosom 3P ya, ingat aja nih, 3P berarti kan pada lengan pendek gitu kan kalau misalkan dari itunya kromosomnya. Nah, gampangnya tuh renal cell carcinoma tuh dia ada 3 letter ya, atau 3 kata. Nah, 3 letter. Nah, kromosom 3P gitu kan, ingatnya gitu. Disebabkan oleh mutasi pada kromosom 3P. Nah, untuk patofisiologinya ya, patofisiologi singkatnya itu disebabkan tadi kan mutasi pada von Hippel-Lindau disease ya. Nah, atau pada protein von Hippel-Lindau ya. Yang dimana tuh nanti ya mutasi gen pada FHL sehingga akan menekan tumor ya. Dia akan menekan gitu kan pada tumor supresernya itu. Jadi kayak dia tuh bereplikasi terus kan, sehingga terjadi mutasi juga tuh pada insulin growth factor 1 ya. Mutasi pada insulin growth factor 1 tuh jadi meningkat, yang dimana tuh akan mengaktifkan dua jalur nih ya, mengaktifkan dua jalur ya. Nah, jalurnya tuh ada dua kan.
Yang pertama itu menyebabkan disregulasi pertumbuhan sel, jadi dia terjadi hiperplasia ya gitu kan, hiperplasia gitu kan, dan akan menyebabkan terjadinya pembentukan pembuluh darah baru ya atau angiogenesis ya pada tumornya gitu kan, kalau misalkan selnya sudah berkembang dan terjadi disregulasi ya, jadi pertumbuhannya tuh makin banyak gitu kan ya. Nah, kalau pada TGF1 juga tuh akan mengaktifasi jalur ini nih ya, mengupregulasi, jadi kan meningkatkan regulasi dari ini faktor hipoksia inducible faktor ya. Nah, yang ini akan menyebabkan terjadinya upregulasi juga ya, jadi peningkatan aktivitas dari FEGF dan reseptor dari FEGF ya. Jadi itu FEGF itu adalah vascular endothelial growth factor ya. Ini kan vascular endothelial growth factor itu kan fungsinya tuh untuk membuat pembuluh darah baru ya yang ada di ginjalnya kan, karena misalnya ini tumor kan, tumor ya, ini salah satu sel tumor ganas ya, saya lupa bilang, ini salah satu itu ya, tumor ganas pada ginjal. Hati-hati, ini kan karsinoma kan ya, yang dimana tuh akan menyebabkan terjadinya pembentukan angiogenesis ya pada FEGF-nya kan. Jadi dia bisa terjadi angiogenesis, jadi kan sel kan butuh itu ya, butuh vaskularisasi ya gitu ya, sehingga menyebabkan terjadi angiogenesis dan akan menyebabkan cikal bakal terjadinya pembentukan tumor ya gitu. Dan biasanya kalau misalkan karsinoma sel renal ini ya silent killer ya, gitu, sebagai silent killer juga. Dan kasihan sih, biasanya tuh pasiennya tuh dia asimptomatik ya pada awal-awal, dan baru terdeteksi itu pada stadium 4 ya, kalau misalkan dari kriteria TNM-nya gitu ya. Silent killer dia. Silent disease sih ininya. Nah, karsinoma renal itu juga menyebabkan sindroma paraneoplastik. Jadi kalau sindroma paraneoplastik itu dia kayak ngesekresi hormon gitu ya, ngesekresi hormon ya. Yang dimana kalau misalkan sekresi hormon pada ginjal kan ada ini ya, ada eritropoietin kan, ada eritropoietin ya, eritropoietin. Yang dimana tuh dia akan menyebabkan adanya peningkatan sel darah merah ya atau red blood cell, sehingga terjadi polisitemia ya. Jadi dia terjadi polisitemia ya pada ya lab darahnya ya, sehingga nanti pas dicek itu HB-nya naik dan itu akan mengganggu aliran darahnya. Jadi dia viskositas darahnya meningkat sehingga terganggu aliran darahnya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi gitu kan, karena resistensi perifer totalnya meningkat. Nah, kalau sindroma paraneoplastik juga itu akan menyebabkan hiperkalsemia ya, karena aktivasi hormon paratiroidnya berlebihan ya, karena aktivasi hormon PTH-nya tuh berlebihan ya, Kalau dari sindroma paraneoplastik ini di ginjalnya itu juga akan bisa menyebabkan peningkatan ACTH ya. Peningkatan ACTH kan nanti kan ke ini ya, ke korteks suprarenal ya, di zona vasikulata ya. Di zona vasikulata itu akan mengesekresi data ya di glandula suprarenal ya, hingga dia akan mengesekresi ini hormon kortisol ya, Nah, kalau misalkan hormon kortisolnya meningkat sehingga terjadi hiperkortisolisme kan, dia akan menyebabkan terjadinya efek-efek kan, yang ujung-ujungnya tuh dia jadi Cushing syndrome kan, karena peningkatan ACTH ya. Jadi kayak ada moon phase ya, buffalo hum ya, ada stria gitu kan ya, itu bisa menyebabkan terjadinya Cushing syndrome gitu. Nah, kalau pada anamnesis dan pemeriksaan fisik itu dia biasanya tuh gejalanya asimptomatik ya, makanya saya bilang itu dia merupakan silent killer ya atau silent disease pada ginjal. Jadi biasanya terdeteksinya tuh pada stadium 4 ya gitu ya, kasihan banget ya. Yang dimana tuh dia trias klasiknya tuh ada nyeri pinggang ya, biasanya ada nyeri pinggang atau nyeri pinggang menjalar kan dari bawah ke atas kan, flank pain gitu ya. Kemudian juga ada gross hematuria kan, ada darah dalam urin ya. Kemudian juga ada traba massa di abdomen ya, di sekitaran ego kuadran kanan bawah atau kiri bawah kan, di situ ada traba massa gitu kan gitu. Ya bisa juga ada nyeri juga sih ya. Itu tapi hanya 6-10%, dan gejala lainnya itu biasa juga ada demam ya, anemianya nanti kayak HB-nya nanti kan turun ya, berat badannya juga menurun ya. Ini juga khas sih pada tumor ya, berat badannya nurun karena selnya itu kan digerogotin terus ya, itunya ya dibuat proliferasi, jadi dimakan itu dibuat pembentukan gitu kan, sama selnya kan abnormal. Dan juga biasa tuh tadi kan hipertensi ya, karena dia sporadik kan, yang karena disebabkan sporadik dan bisa menyebabkan varikokel ya, misalkan tumornya itu dia
menekan pada ini, menekan pada vena renalis ya, vena renalis sinistra ya. Kalau misalkan dia tertekan pada vena renalis sinistra, otomatis dia akan ya menekan pada vena testicularis atau pada ini plexus pampiniformisnya, vena testicularis, hingga dia pas dia menekan ya, ditekankan pada vena testicularisnya kan, menekan hingga terjadi dilatasi pada vena testicularisnya ya, vena testicularis. Nah, saat dia terjadi dilatasi, itu akan menyebabkan terjadinya varikokal kan, itu dia nyerinya tuh sangat hebat ya di testis gitu kan. Makanya dia terjadi dilatasi ya pada vena testicularis kan, karena dia ada penekanan tumor pada vena renalis sinistra kan, udah menekan ke organ-organ lain atau jaringan lainnya kan gitu. Nah, pada pemeriksaan penunjang, biasanya kalau lab itu kita bisa lakukan urinalisis ya, urin kreatinin, darah lengkap, laju genap darah, dan laktat dehidrogenase. Untuk urinalisis itu tadi ya, biasanya juga ada gross hematuria, proteinuria, darah lengkap ya. Nah, kalau pada darah lengkap itu biasa juga ada anemia, jadi dia hemoglobinnya di bawah 10, kimia darah bisa ada ini ya, ureum kreatininnya. Jadi dia ada masalah pada ginjalnya gitu kan. Dia nggak bisa ngekskresi ureum sama kreatininnya. Nah, pada pencitraan sih bagusnya sih ya, dalam penelitian tuh ada itu ya, bagusnya pakai CT scan kontras ya. Jadi biar bisa kelihatan tuh dia tuh masalahnya tuh di korteks ginjal atau di medula ginjal, atau dia di upper pole atau di lower pole ya pada ginjalnya gitu. Nah, kalau pencitraan lain bisa dilakukan USG dan MRI. Tapi pada diagnosis baku emasnya itu tetap ini ya, dilakukan histopatologi ya. Kalau misalkan kita biopsi ginjalnya gitu kan, kita diagnosis nih, ini karsinoma sel ginjal apa enggak gitu kan ya. Nih baku emasnya tuh histopatologi. Yang dimana tuh dia biasanya tuh gambarannya tuh ini ya, selnya tuh kayak selnya tuh dia intinya ini pleomorfik kan karena dia ganas ya. Bisa juga ada ini kayak itu ya, irregular, dan juga biasa dia selnya tuh dia kayak poligonal ya, kayak irregular kan, jadi dia bentukannya nggak teratur dan juga mengandung tetesan lipid plus karbohidrat ya. Misalnya kan lipid sama karbohidratnya, terutama sih pada lipid ya. Kalau pada lipid kan dia kayak ada putih-putih gitu kan, ini kan banyak lipidnya dia nih ya. Dia banyak lipidnya, berarti dia mengandung lipidnya tuh banyak sama ada karbohidrat. Dan juga biasanya tuh dia stromanya itu nih ya, stroma ini kan. Nah stromanya tuh dia sedikit ya, stromanya sedikit. Plus ada banyak pembuluh darah ya, yang dimana kan dia kan terjadi angiogenesis kan, ya make sense kan, logika kan. Jadi dia karena dia terdapat angiogenesis kan, jadi dia pembuluh darahnya banyak kan pada tumor kan khas, jadi dia stromanya kan sedikit dan banyak pembuluh darah kan sini ya, ini banyak pembuluh darahnya gitu ya pada histopatologinya tuh ya. Kayak ini sini juga ada nih ya, banyak banget kan ya stromanya gitu kan, nih banyak pembuluh darahnya gitu di sini ya kan, ini juga sama ya gitu ya pada histopatologinya ya. Nah, kalau pada dokter umum itu sih nanti kita harus bisa ini aja sih guys ya, bisa nge-staging pada ininya ya, TNM-nya gitu ya. TNM itu apa? TNM itu adalah untuk menentukan stadium apa ya pada tumor gitu kan. Ini kan TNM kan tumor, gampangnya tumor. Habis itu N itu kan nodus ya, nodus limfatikus ya gitu, nodus limfatikus. Habis itu M itu metastasis, dia metastasisnya tuh udah sampai mana gitu kan ya gitu. Nah, itu kita pakai kriteria Robson ya pada karsinoma sel ginjal atau renal sel karsinoma, yang dimana kalau misalnya stage 1 itu hanya terbatas pada ginjal saja, jadi dia masih asimptomatik sih biasanya. Nah, kalau stage 2 itu sudah menginvasi pada kapsula adiposanya dan juga berbatas pada fascia gerota gitu ya. Gitu nanti saya kasih gambarnya. Untuk stage 3 dia 3A, bisa dia sudah ada invasi ya, ini udah sampai ke ini ya vena renalis kan, ini bisa terjadi varikokel gitu kan kalau misalkan pada vena renalis sinistra. Kalau 3B itu udah menginvasi atau sudah dekat-dekat ya, tumornya sudah membesar gitu kan sampai ke nodus limfatikus ya, sudah membesar, ini tumornya sudah membesar juga kan, tumor sudah membesar. Ini hati-hati sih, sudah kalau udah stage 3 itu udah parah sih ya, sampai stage 3 ke bawah kan. Nah, kalau 3C itu udah kena vena renalis sama ada ini
invasi pada nodus limfatikusnya, sudah mengenai nodus limfatikus di sekitaran ginjalnya gitu kan, atau urinary tract-nya. Nah, kalau pada step 4 itu udah ada invasi secara langsung ya. Invasi secara langsung atau udah kena semua kan di saluran kemihnya. Nah, yang parah itu adalah pada stadium 4B, itu udah metastasis ya. Metastasisnya parah banget sih, bisa paling sering sih dia pada paru gitu kan, pada paru, tulang gitu kan. Untuk terapinya itu kalau misalkan jika tumornya terlokasi di ginjal tuh kita lakukan reseksi ya, nefrektomi ya, atau pembedahan ginjal gitu kan. Nanti kelihatan tuh ya, misalkan ada tumor gitu kan, kita buang ya secara cepat ya, kita pembedahan ginjal ya. Nah, kalau pada stadium 4 tadi kan, stadium 4A atau 4B itu terapinya itu bersifat paliatif ya, agar mencegah terjadinya metastasis. Kalau dia belum terjadinya metastasis, jadi kita terapi suportif pada pasien aja gitu kan. Survival rate-nya atau itunya, angka hidup 5 tahunnya tuh dia udah nurun gitu kan. Nah, prognosinya tuh buruk ya pada staging tumor yang keempat tadi kan, 4 atau 4B, karena dia sudah metastasis ke paru atau tulang tadi kan. Ya nih, metastasis ke paru atau tulang dia.